Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Royadi dengan NIM 0488352243. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Administrasi Server. Berikut instruksi umumnya seperti ini. Dan instruksi praktik akan saya bacakan. Bagian A, instalasi dan persiapan server. 1. Login sebagai root pada mesin CentOS 7 server. Yang kedua, lakukan update sistem dengan perintah sebagai berikut. Untuk yang ketiga, install paket NFS server dengan perintah sebagai berikut. Untuk bagian 4, buat direktori untuk berbagi file, misalnya dengan perintah sebagai berikut. Baik, tadi kita sudah menjalankan perintah sudo yum update class y di CentOS 7 untuk memperbarui sistem. Perintah ini digunakan untuk mengunduh dan menginstal semua pembaruan paket yang tersedia dari repositori. Saya menjalankannya sebagai root agar memiliki hak akses penuh. Proses ini penting sebelum melakukan konfigurasi server agar sistem memiliki versi paket terbaru dan lebih stabil. Baik, setelah berhasil, kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu install paket NFS dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Ternyata error. Ini artinya sistem CentOS tidak bisa menemukan URL repository yang aktif untuk mengunduh paket. Kita akan mengganti repository ke file CentOS dengan cara kita hapus semua file repo lama. Selanjutnya kita akan membuat file repo baru yang valid, yaitu dengan mengetikkan nano Selanjutnya kita bersihkan dan buat ulang cache yum. Oke, sekarang kita coba install. Repo Apple.
Kita coba install ulang. Alhamdulillah, dari hasil terakhir terlihat bahwa Apple Redis berhasil diinstal, NFS Utils juga berhasil diinstal dari repo yang aktif. Artinya sistem sudah siap untuk konfigurasi NFS server. Selanjutnya untuk bagian B, konfigurasi NFS server. 1. Edit file konfigurasi NFS dengan perintah berikut. Tambahkan baris dengan perintah sebagai berikut. Untuk nomor 2, terapkan konfigurasi dengan perintah sebagai berikut. Yang ketiga, jalankan dan aktifkan layanan NFS dengan perintah sebagai berikut. Baik, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi NFS server. Saya membuat folder sebagai berikut. Baik, setelah membuat folder slash data sebagai tempat berbagi file melalui NFS, saya ubah hak aksesnya agar bisa digunakan oleh layanan NFS. Baik, selanjutnya kita edit konfigurasi NFS dengan memasukkan nama Selanjutnya, kita akan menerapkan konfigurasi dan aktifkan layanan dengan perintah sebagai berikut. Saya menjalankan perintah export fs/a untuk menerapkan konfigurasi, lalu mengaktifkan layanan NFS agar berjalan otomatis saat booting. Selanjutnya untuk bagian C, konfigurasi NFS client. 1. Siapkan mesin CentOS 7 lain sebagai klien. Kedua, install paket klien NFS dengan perintah sebagai berikut. Dan yang ketiga, buat directory mount point dengan perintah sebagai berikut. 4. Lakukan mounting directory dari server dengan perintah sebagai berikut. Ganti IP server dengan alamat IP server yang sebenarnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, uji coba akses file di directory dengan perintah berikut dari klien. Kita mengalami sedikit kendala, yaitu repositori CentOS 7 tidak aktif. Oke, coba kita ganti ke file CentOS 7. Masukkan /apc/repository. Selanjutnya kita buat file baru dengan cara nano
Selanjutnya kita akan coba membuat file repo file CentOS 7. Selanjutnya kita akan membersihkan dan membuat ulang cache YAM. Selanjutnya saya akan mengaktifkan koneksi jaringan. Connection sukses. Selanjutnya saya akan mengecek DNS resolve dengan cara memasukkan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita tes dulu jaringannya. Alhamdulillah. Baik, tadi saya mengalami error DNS pada saat saya mencoba mengakses repository file CentOS 7. Saya buka file /etc/result.com dan mengganti DNS ke 8888 dan 1111. Setelah itu koneksi internet berhasil dan saya bisa menjalankan YAM make change serta menginstal paket yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membuat folder mount di klien dengan perintah sebagai berikut. Sudo mkdir mnt /npfs. Oke, selanjutnya mount folder dari server. Sudo mount coba kesini lagi.
Berikut IP address-nya 10.02.15. 10.02.15. Baik. Baik, jadi saya melakukan mount folder /data dari server ke klien menggunakan perintah mount. Sekarang folder /nt/nfs berisi isi folder /data di server. Oke, selanjutnya kita lihat isi folder dengan cara memasukkan perintah ls/nt/nfs. Saya cek isi folder /mnt/nfs dan berhasil melihat file yang dibagikan oleh server. Ini menandakan koneksi NFS berhasil. Selanjutnya kita uji tulis dari klien ke server dengan cara memasukkan saya membuat file client.txt dari klien untuk menguji apakah saya bisa menulis ke folder server. File berhasil dibuat dan dibaca kembali. Demikianlah pengerjaan tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.